Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitria, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Di sini saya bersama teman saya Fitriani. Kita di sini akan sedikit menjelaskan tentang kias dalam ilmu mantik. Sebelum kita memulai penjelasan tentang kias dalam ilmu mantik ini, alangkah lebih baiknya kita mulakan dulu dengan berbasmalah. Dengan mengharap ridha Allah, mari berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini saya akan membacakan apa saja yang kita bahas kali ini. Jadi yang dibahas pertama itu pengertian kias, baik secara umum dan ahli mantik. Kemudian adapun yang kedua itu pembahasannya tentang unsur-unsur kias, yaitu meliputi muqaddimah sugro atau biasa kita sebut dengan had asgor. Adapun juga muqaddimah kubro yang biasa kita sebut dengan had akbar. Kemudian yaitu ada al-natijah. Kemudian pembahasan yang ketiga membahas tentang pembagian kias itu sendiri. Jadi pembagian kias itu ada kias istisnai dan kias iktironi. Nah, kemudian yang pembahasan terakhir nanti akan ada kesimpulan dan fungsinya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kias. Apa sih pengertian kias itu? Nah, kias itu adalah metode pengambilan atau penarikan dari suatu kesimpulan. Maksudnya apa sih? Jadi, kias itu ialah pengambilan suatu kesimpulan di mana kita menarik dari kesimpulan itu dua macam keputusan. Nah, atau bisa disebut juga dengan qadiyah. Jadi, qadiyah ini atau dua macam keputusan ini, salah satunya ini mempunyai sifat yang persamaan. Terus yang kedua mempunyai sifat universal. Bila ditarik suatu persamaan tersebut, jadi muncullah kesimpulan itu. Adapun juga kias menurut ahli mantik. Jadi kias menurut ahli mantik itu dua qadiyah atau lebih yang disusun yang otomatis dapat menimbulkan suatu kesimpulan. Nah, kemudian ada juga kias dalam bahasa Indonesia. Jadi kias dalam bahasa Indonesia ini disebut juga dengan silogisme, yaitu proses logis, yaitu terdiri dari 3 bagian. Nah, 2 bagian pertama ini termasuk premis atau pangkal tolak penalaran atau bisa juga disebut dengan deduktif. Yang ketiga ini merupakan perumusan hubungan antara kedua bagian pertama dan penolongan tren penengah. Bagian ketiga ini disebut juga dengan pengetahuan baru atau konsekuensi. Jadi, unsur-unsur kias itu dalam segi bangunan kalimat qadiyah yang digunakan dalam penyusunan kias itu terdiri dari 3 macam. Jadi yang pertama yaitu unsur-unsur kias. Yang pertama itu al-muqaddimah sugro ma istamalat alal haddil aswar. Al-muqaddimah sugro itu kalimat yang memuat had asgor. Had asgor ini yaitu lafadz yang menjadi maudhu pada natijah. Nah, kemudian yang kedua yaitu al-muqaddimah kubro ma istamalat alal haddil akbar. Al-muqaddimah kubro ini kalimat yang memuat had akbar. Ma takawanat minal hadainil aswaril akbar. Kemudian yang ketiga yaitu al-natijah. Jadi al-natijah ini kalimat yang memuat 2 had. Jadi al-natijah ini kalimat yang tersusun dari 2 had, yaitu had asgor dan had akbar. Kemudian saya akan memberikan contoh. Jadi yang pertama itu contohnya
ara itu memabukkan. Nah, ara memabukkan ini termasuk al-muqaddimah sugro atau had asgor. Kenapa? Kenapa dia tuh termasuk had asgor? Karena pada lafadz ara itu dia adalah lafadz yang menjadi maudhu pada natijah. Maksudnya yaitu lafadz maudhu pada natijah itu tema pada suatu kesimpulan. Ara itu memabukkan. Jadi ara itu memabukkan termasuk had asgor. Nah, kemudian tadi yang di contoh pertama itu al-muqaddimah sugro, yaitu ara itu memabukkan. Kemudian yang kedua, setiap yang memabukkan itu haram. Itu termasuk contoh al-muqaddimah kubro atau had akbar. Nah, kemudian contoh yang unsur yang ketiga tadi kan itu al-natijah. Nah, al-natijahnya ini gabungan antara, maksudnya itu persamaan antara had asgor dan had akbar. Nah, tadi antara persamaan had asgor dan had akbar ini muncullah suatu kesimpulan, yaitu yang dinamakan an-natijah. Nah, an-natijahnya itu jadi ara itu haram. Jadi contoh yang tadi itu ara itu memabukkan. Nah, yang kedua, setiap yang memabukkan itu haram. Jika dijadikan jadi suatu kesimpulan, jadi ara itu haram. Kias dibagi menjadi dua. Satu, kias iktironi, dua, kias istisnai. Kias istisnai adalah rangkaian dua kalimah muqaddimah yang muqaddimah keduanya diikuti kata tetapi. Contohnya, selama matahari terbit, maka siang itu ada. Akan tetapi matahari itu terbit, maka siang itu ada. Kias ini dibagi menjadi dua. Satu, kias istisnai ittisoli dan kias istisnai infisoli. Kias istisnai ittisoli adalah kias yang qodiyah kubronya terdiri atas qodiyah syartiyah muttasilah. Contohnya, jika dosen datang, mata kuliah berjalan, tetapi dosen datang, mata kuliah berjalan. Atau, jika dosen datang, mata kuliah berjalan, tetapi mata kuliah berjalan, dosen datang. Yang kedua, kias istisnai infisoli adalah kias yang qodiyah kubronya terdiri atas qodiyah syartiyah munfasilah. Contohnya, kampus UIN ada kalanya ramai, ada kalanya sepi, tetapi kampus UIN ramai, kampus UIN tidak sepi. Atau kampus UIN ada kalanya ramai, ada kalanya sepi, tetapi kampus UIN sepi, kampus UIN tidak ramai. Kias iktironi adalah kias yang maudhu dan mahmul natijahnya berada secara terpisah antara dua muqaddimah. Kias ini dibagi menjadi dua. Satu, kias iktironi hamliyah dan kias iktironi syartiyah. Kias iktironi hamliyah adalah kias yang kodiyahnya terdiri atas kodiyah hamliyah saja. Contohnya, alam ini berubah. Setiap yang berubah pasti baru. Alam ini baru. Kata alam di sana menunjukkan muqaddimah sugro, sedangkan kata baru di sana menunjukkan muqaddimah kubro. Yang kedua, kias iktironi syartiyah. Kias iktironi syartiyah adalah kias yang kodiyahnya tersusun dari kodiyah syartiyah dan kodiyah hamliyah, yang dimana dalam kias ini menggunakan adat syarat seperti jika, pengandai, manakala, betapapun, kapanpun, dan sebagainya. Contohnya, jika alam bergerak, ia digerakkan. Setiap yang bergerak ada penggeraknya, setiap yang bergerak ada penggeraknya. Jadi kesimpulannya, kias adalah penarikan kesimpulan dari dua keputusan yang sifatnya bersamaan dan sifatnya universal. Jadi apabila kita mengambil dua keputusan itu, maka akan muncullah kesimpulan, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai silogisme. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kurang dimengerti dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.